Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang diteken Presiden Jokowi pada 12 Juli lalu, saat ini produk kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan, bank maupun non-bank. Dikutip dari laman resmi Kemenparekraf, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, diantaranya musik, film, kuliner, arsitektur, hingga seni pertunjukan. Dengan begitu, karya-karya tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Meski hal ini terdengar seperti angin segar bagi pelaku industri kreatif, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan dan infrastrukturnya. Di antaranya seperti apa metode penilaian aset, metode pengikatan aset, teknik pelaksanaan eksekusi, dan sosialisasinya. Kita kan ini sebenarnya yang namanya dan tanda kutip seniman, ya hanya tahu berkarya, tapi kemudian tidak tahu bagaimana cara memberikan nilai ekonomi pada karya kita. Sementara itu yang diperlukan ketika akhirnya kita membaca, dan ketika kita membaca berita itu bahwa harus ada nilai ekonominya yang diagunkan, harus ada surat yang menyatakan nilai ekonominya. Nah, baru sampai ke tahap itu aja, seolah-olah kami tuh sudah pusing sendiri gimana caranya ya. Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Afiliani, menilai untuk melihat prospek pendapatan dari industri-industri kreatif bukan hal yang mudah. Afiliani menyarankan, selain peraturan pemerintah yang nanti akan diikuti dengan peraturan OJK yang menaungi perbankan, pemerintah dapat melibatkan pihak asuransi kredit, seperti Askrindo dan Jamkrindo untuk pemberian kredit jaminan hak intelektual agar dapat mengurangi risiko perbankan. Seringkali untuk melihat prospek itu tidak mudah, ya. Misalnya industri film, ya. Kadang film itu tiba-tiba jadi trending topik sehingga income-nya langsung tinggi gitu. Tapi juga ada misalnya film yang ternyata begitu di launching tidak ada yang nonton atau sedikit, sehingga tingkat pengembaliannya jadi rendah gitu. Sehingga seringkali yang menjadi problem di perbankan adalah sejauh mana keyakinan dari perbankan itu sendiri, karena beda-beda ya, setiap bank itu punya tingkat resiko yang berbeda-beda. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 10 disebutkan, karya seni yang akan dijadikan jaminan utang harus sudah terdaftar di negara. Karya tersebut juga milik pribadi yang dikelola dengan baik dan sudah memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Tim Liputan CNN Indonesia.